Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofate Ihsan dari Wijonarko dengan NIM akhir 136. Saya dari kelompok 29 pada praktikum pengendalian dan penjaminan mutu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menyelesaikan tugas mingguan shift kedua pada modul pertama, yaitu mengenai peta kendali variabel dan fishbone diagram. Di mana pada persoalan tugas mingguan ini terdapat 4 persoalan yang harus diselesaikan. Dan di sini terdapat catatan bahwa untuk penyelesaian menggunakan software RStudio, cukup jelaskan soal nomor 3 dan 4. Dan untuk software Minitab, itu cukup jelaskan hasil yang diperoleh saja. Maka di sini saya akan menjelaskan langsung pada soal ketiga. Di sini PT Osik Manufacturing merupakan produsen ban mobil yang mengutamakan keselamatan berkendara. Karakteristik mutu utama yang dikontrol dalam proses produksi ban yaitu tekanan burst ban dengan tekanan PSI untuk memastikan standar keamanan internasional. Departemen Quality Control atau QC melakukan pemeriksaan rutin setiap bulan selama 12 bulan berturut-turut. Pada setiap bulan, 12 unit sampel ban diambil secara random dari jalur produksi untuk diuji tekanan burst-nya menggunakan burst pressure tester. Hasil uji tekanan burst untuk setiap sampel ban telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 3 berikut. Nah, di sini diberikan data existing dari pengamatannya. Dan di sini untuk soal ketiga terdapat 12 subgroup, di mana ini menandakan bahwa soal ketiga ini menggunakan penyelesaian peta kendali XS, di mana karakteristiknya adalah syaratnya nilai subgrupnya itu lebih dari 10. Nah, di sini saya akan menyelesaikan persoalan ketiga ini menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Nah, sebelum menyelesaikan soal ketiga, di sini langkah pertama menginstal package terlebih dahulu. Di sini gunakan function install package dengan argumen readXL, di mana readXL ini digunakan untuk membaca file Excel pada data existing tadi. Nah, kemudian untuk install package di sini adalah function yang sama dengan argumen QCC. Nah, QCC ini adalah singkatan dari Quality Control Chart. Nah, argumen ini nanti digunakan untuk eh, menginterpretasikan peta kendali kontrolnya. Nah, setelah package ini diinstal, langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan package dengan menggunakan function library, menggunakan argumen readXL dan QCC sebagaimana package yang telah diinstal sebelumnya. Nah, di sini langsung saja diinstal dan diaktifkan package-nya. Setelah selesai diaktifkan package-nya, langkah selanjutnya yaitu langsung menginput data. Langkah awalnya yaitu masukkan variabel. Nah, variabel ini di sini saya beri nama soal 3 dengan function di sini adalah function readXL x x, di mana function ini adalah function yang tadi sudah saya install pada package sebelumnya. Dengan argumen di sini adalah nama file yang nantinya akan dibaca, yaitu tugas mingguan underscore mulu 1 underscore ppm .xlsx. Nah, xlsx ini adalah jenis atau tipe dari file Excel-nya. Kemudian di sini masukkan argumen sheet. Nah, sheet ini nanti RStudio akan mengeksekusi sheet mana yang akan ditampilkan. Nah, sheet di sini adalah sheet ketiga. Selanjutnya, di sini akan saya running terlebih dahulu. Di sini sudah terbaca. Nah, dari data existing pada soal ketiga ini, nanti yang akan saya gunakan untuk mengeksekusi peta kendalinya adalah subgroup ke 1 sampai dengan 12. Nah, kolom ini tidak akan saya gunakan. Maka dari itu, di sini saya akan menghilangkan kolom ke 1 dari data soal. Dengan cara di sini masukkan variabel lagi, saya beri nama data 3, kemudian masukkan variabel yang sudah didefinisikan sebelumnya, yaitu soal 3. Kemudian di sini masukkan indeks, di mana eh, nilai numerik sebelum koma itu adalah baris dan setelah koma adalah kolom. Nah, karena saya akan menghilangkan kolom pertama, maka di sini nilai numeriknya setelah koma, kemudian kolom keberapa yang akan saya hilangkan. Nah, di sini adalah kolom pertama. Jadi di sini -1. Kemudian
masukkan function print di sini untuk menampilkan hasil data yang telah dihilangkan kolomnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kolom pertama yaitu yang menunjukkan tadi bulan itu sudah hilang. Selanjutnya di sini saya akan membuat peta kendali S-nya. Di sini masukkan lagi variabel, kemudian masukkan function QCC, di mana function ini nanti akan menginterpretasikan hasil dari data existing ini berupa peta kendali control S. Nah, di sini masukkan variabel data 3, kemudian di sini masukkan juga tipenya dari peta kendalinya itu ada tipe S, karena tadi uh, subgrupnya itu lebih dari 10. Kemudian untuk title di sini adalah sebagai judul dari header peta kendalinya nanti. Nah, ini saya beri nama peta kendali S uji tekanan burst band. Kemudian xlab di sini itu menunjukkan nanti pemberian nama atau label dari sumbu X. Kemudian untuk ylab adalah pemberian nama dan atau label pada sumbu Y. Sini untuk sumbu X-nya saya beri label subgroup, untuk sumbu Y-nya saya beri label standar deviasi. Kemudian edge stats di sini merupakan um, jenis variabel di mana variabel ini akan menampilkan hasil ringkasan statistiknya. Setelah peta kendali ini diinterpretasikan, saya memasukkan function summary, di mana function summary ini juga sama fungsinya kurang lebih untuk memberikan ringkasan terkait objek yang telah di running, atau dalam hal ini adalah peta kendalinya. Di sini saya akan langsung running. Nah, ini sudah terlihat hasilnya untuk nilai LCL itu sebesar 0,4653687. Kemudian untuk UCL-nya adalah 2,1674462. Kemudian di sini untuk nilai standar deviasinya itu sebesar 1,346635, dan untuk nilai CL atau center line-nya itu sebesar 1,3164415. Nah, di sini juga hasil dari eksekusi summary dari variabel peta S ini nilainya sama seperti add stats true dari function QCC-nya tadi. Nah, kemudian di sini saya akan melihat apakah data dari peta kendali S ini ada yang melewati batas kendali atau tidak. Ini dengan menggunakan indexing violation. Jadi masukkan dulu variabelnya, kemudian masukkan indeksnya. Ini langsung saja di running. Nah, di sini untuk beyond limit itu 0, artinya tidak ada. Kemudian untuk violation runs ini juga 0 numeriknya. Nah, ini artinya datanya sudah dalam batas kendali, tidak ada outlier. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat peta kendali kedua, yaitu peta kendali X bar. Di sini masukkan juga variabelnya. Di sini saya memberikan nama peta X bar 2, kemudian kurang lebih sama seperti pembuatan dari peta kendali S. Yang membedakan di sini adalah type-nya atau tipe dari peta kendalinya itu adalah X bar. Kemudian untuk pemberian nama label juga di sini itu rata-rata. Kalau tadi adalah standar deviasi. Nah, di sini langsung saja di running. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat outlier, yaitu eh, di sini dan juga di sini. Nah, kalau di sini itu artinya dia melewati batas kendali bawah, kalau di sini artinya melewati batas kendali atas. Nah, di sini kita harus analisis terlebih dahulu penyebab outlier ini dengan cara di sini kita melihat summary-nya terlebih dahulu. Nah, untuk LCL itu sebesar 1,145,6837. Kemudian untuk UCL-nya sebesar 147,6774. Nah, di sini terdapat data yang keluar dari batas kendali, maka di sini kita akan melihat terlebih dahulu data yang keluar batas kendali itu
yang mana saja. Itu dengan cara yang sama. Pertama masukkan variabelnya terlebih dahulu, kemudian masukkan indeksnya, yaitu violation. Untuk memastikan datanya itu mana yang bermasalah. Nah, di sini terlihat untuk beyond limit itu ada dua, yaitu pada baris ke-9 dan baris ke-5. Nah, ini harus kita hapus karena data ini nilainya sangat jauh dari rata-rata dan nilai ini membuat terjadinya outlier. Nah, penghapusan data ini menggunakan variabel lagi dengan variabel berbeda karena nanti datanya akan ada yang dihapus. Nah, di sini saya beri nama peta underscore x bar 2 fix, di mana sini masukkan lagi variabel yang sudah dieksekusi sebelumnya, yaitu data 3 yang berisi data yang tanpa ada kolom pertama itu. Kemudian di sini masukkan indeks C. Kenapa saya masukkan indeks C? Karena di sini saya akan menghapus dua baris sekaligus. Nah, indeks C ini adalah combine. Jadi, apabila terdapat baris atau kolom yang ingin dihilangkan, itu jumlahnya lebih dari satu, maka tambahkan indeks C ini. Nah, sini langsung saja saya running. Ini sudah terhapus untuk baris ke-9 dan baris ke-5. Kemudian, peta kendali X-bar-nya dibuat lagi dengan rujukan perbaikan. Nah, di sini masukkan variabel baru, di mana ini adalah interpretasi dari peta kendali X bar perbaikannya. Di sini saya beri nama peta underscore X bar 2 underscore perbaikan. Nah, di sini masukkan function lagi dengan variabel yang sudah perbaiki, yaitu dari sini tadi, di mana variabel ini sudah tidak ada baris ke-5 dan baris ke-9. Nah, di sini langsung saja di running. Kemudian di sini untuk melihat ringkasan peta kendali X bar perbaikannya. Nah, di sini dari grafik yang ditunjukkan sudah tidak ada data yang keluar batas kendali atau outlier, maka di sini untuk LCL-nya sebesar 145,9498 dan UCL-nya sebesar 147,9168. Selanjutnya di sini untuk standar deviasinya itu sebesar 1,135666 dan untuk center line yaitu sebesar 146,9333. Selanjutnya saya akan menyelesaikan soal 4 di sini. PT Siko Footwear merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi sepatu kulit berkualitas untuk pasar domestik dan ekspor. Setelah dilakukan evaluasi, kualitas menggunakan pendekatan Statistical Quality Control atau SQC, ditemukan bahwa beberapa karakteristik mutu kritis seperti kekuatan jahitan, ketahanan sol, finishing, permukaan, dan kerataan bentuk menunjukkan hasil yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari cacat produk, sepatu yang sering terjadi, Departemen Quality Control atau QC melakukan analisis menggunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan atau cause and effect diagram. Analisis dilakukan berdasarkan 6 faktor utama yaitu 6M. Man, Machine, Method, Material, Measurement, and Environment. Hasil investigasi penyebab utama masalah cacat produk sepatu telah dirangkum dalam tabel 4 berikut ini. Nah, di sini sudah diberikan datanya juga. Kemudian perintahnya adalah buatlah fishbone diagram berdasarkan data pada tabel 4 dengan menggunakan software Minitab dan RStudio. Nah, pada persoalan keempat ini saya akan menggunakan RStudio untuk menyelesaikannya. Di sini lakukan penginputan data lagi, masukkan variabelnya. Terlebih dahulu saya beri nama sebagai soal 4 variabelnya, kemudian masukkan function readx lx. Di sini masukkan argumennya. Argumennya adalah nama dari file Excel-nya tadi. Kemudian untuk argumen sheet-nya di sini adalah sheet keempat yang akan dibaca oleh RStudio ini. Di sini saya menambahkan sintak untuk membuat margin, di mana margin di sini digunakan untuk adjust atau menyesuaikan dari bentuk diagram fishbone-nya nanti. Di sini masukkan function par atau parameter, kemudian di sini masukkan checks. Checks di sini adalah untuk menyesuaikan ukuran dari fontnya. Kemudian untuk mark di sini untuk menyesuaikan ukuran marginnya. Di sini masukkan indeks C, kemudian ukurannya adalah margin 16 semua. Ini adalah kiri, kemudian di sini adalah margin bawah, ini margin atas, dan ini margin kanan. Kemudian di sini membuat fishbone diagramnya.
dengan menggunakan function cause.end.effect, di mana di sini masukkan variabel faktor. Ini cause sama dengan list. Di sini variabel faktornya adalah manusia, man, maka di sini masukkan index pada file Excel-nya yaitu faktor manusia. Kemudian untuk mesin di sini masukkan juga indeksnya terhadap file di dalam Excel tersebut sebagai mesin. Kemudian untuk efek di sini adalah titik pusat dari fishbone diagram. Dalam anatominya itu pada bagian kepala ikannya. Ini langsung saja saya running. Kemudian di sini langsung saya running. Nah, ketika di zoom, ini ukurannya sudah bisa di adjust atau disesuaikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya, sini saya akan menampilkan hasil menggunakan ini tab pada soal pertama sampai dengan soal keempat. Untuk soal pertama, karena nilai subgrupnya adalah 10, maka di sini menggunakan XR untuk hasil dari peta kendali XR-nya. Nah, di sini untuk peta kendali X itu menghasilkan nilai UCL sebesar 8,0866, kemudian nilai LCL-nya sebesar 7,7414. Nah, untuk nilai grand min yaitu sebesar 7,914. Kemudian untuk peta kendali R-nya di sini nilai UCL-nya sebesar 0,995, kemudian untuk nilai LCL-nya sebesar 0,125 dan nilai R bar-nya itu sebesar 0,56. Kemudian untuk soal kedua ini penyelesaiannya menggunakan peta kendali individual moving range, di mana di sini untuk peta kendali individual atau peta kendali I-nya di sini untuk UCL sebesar 44,5897 dan untuk LCL-nya sebesar 44,4063 dan untuk nilai X bar-nya itu sebesar 44,498. Kemudian di sini untuk nilai moving range-nya itu untuk UCL sebesar 0,1127, untuk LCL-nya sebesar 0 dan nilai moving range barnya sebesar 0,0345. Kemudian di sini untuk soal ketiga yaitu menggunakan peta kendali XS. Untuk nilai peta kendali X-nya itu sebesar UCL-nya 147,847, kemudian untuk LCL-nya sebesar 145,514 dan untuk grand min yaitu sebesar 146,681. Untuk nilai peta S-nya UCL-nya sebesar 2,167 dan untuk nilai LCL-nya sebesar 0,465 dengan nilai S bar-nya itu sebesar 1,316. Nah, ini adalah nilai yang masih melewati batas kendali. Nah, adapun di sini hasil grafik dari perbaikannya untuk peta kendali X-nya itu sebesar 148,065 dan untuk LCL-nya sebesar 145,802 dengan grand min-nya sebesar 146,933. Hasil dari peta kendali S-nya yang sudah diperbaiki untuk UCL-nya jadi sebesar 2,103, kemudian untuk LCL ya itu sebesar 0,451 dan S bar sebesar 1,277. Nah, nilai ini sama seperti penyelesaian menggunakan RStudio sebelumnya, maka bisa dinyatakan perbaikan ini valid. Kemudian untuk soal keempat, di sini kurang lebih untuk hasil cause and effect diagram atau fishbone diagramnya itu seperti ini. Nah, hasilnya ini atau bentuknya itu sama seperti penyelesaian menggunakan RStudio. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.